Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihat yang ke-28, mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Di madrasah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimakumullah memberikan nasihatnya pada tanggal 9 Jumadil Akhir 545 Hijriah. Diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa sesungguhnya telah datang kepada beliau seorang laki-laki. Kemudian laki-laki itu berkata kepada beliau, "Sungguh aku mencintaimu karena Allah subhanahu wa ta'ala." Maka beliau bersabda kepadanya, "Ambillah bencana fakir sebagai pakaian." Persyaratan bagi orang yang mencintai haruslah mau mengikuti dan setia kepada yang dicintai. Perhatikanlah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ia menyerahkan seluruh hartanya kepada Rasulullah SAW dan dengan setia menemani beliau. Itulah bukti cintanya kepada Rasulullah SAW. Ketika seorang diri maupun ketika di tengah orang banyak, ia sangat mencintai beliau. Sedangkan engkau mengaku cinta kepada orang yang saleh, wahai pendusta. Tetapi kenyataannya engkau menyembunyikan hartamu dari mereka, padahal engkau ingin berdekatan dan menemani mereka. Jadilah orang yang berakal. Sesungguhnya cinta seperti ini adalah cinta yang penuh kedustaan. Seorang pecinta tidak akan menyembunyikan sesuatu dari yang dicintainya. Bahkan ia akan mengutamakan kekasihnya di atas segalanya. Ketahuilah bahwa kefakiran itu selalu menyertai Nabi SAW. Itulah sebabnya beliau bersabda, "Fakir itu lebih cepat datang kepada orang yang mencintaiku daripada mengalirnya air ke tempat berhentinya." Berkata Aisyah radhiyallahu anha, "Dunia sangat mahal datang kepada kami ketika Rasulullah SAW masih bersama kami. Ketika beliau wafat, dunia seperti datang berlimpah kepada kami." Dengan demikian, sanggup menerima kefakiran adalah syarat mencintai Rasul SAW. Dan sanggup menerima bencana adalah syarat mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata sebagian ahli sufi, agar orang tidak mengaku mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dengan pengakuan yang dusta, munafik, dan ria, maka balak itu memang dikaitkan dengan kewalian. Hendaknya engkau bertobat dari pengakuanmu dan kedustaanmu itu. Jika engkau mau datang dengan jujur, engkau tidak perlu merisaukannya. Jika tidak, engkau tidak bisa mengikuti kami. Engkau jangan bersikap sombong. Jika engkau sombong, engkau tidak akan diterima, tetapi justru akan dihina. Agar mereka tidak membinasakanmu, janganlah engkau bermain-main dengan ular ataupun binatang buas. Silakan maju menghadapi mereka jika engkau memang memiliki keberanian dan kekuatan. Ketahuilah bahwa jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala itu memerlukan kejujuran dan cahaya makrifat. Matahari makrifat itu tak akan pernah terbenam siang maupun malam, dan ia akan terbit di hati orang-orang yang benar. Berpalinglah engkau dari orang-orang munafik yang menentang murka Allah subhanahu wa ta'ala, wahai gulam, agar engkau menjadi orang yang berakal. Kebanyakan manusia tak ubahnya seperti binatang yang mengenakan pakaian. Oleh karena itu, janganlah engkau mengikuti mereka. Ambillah cermin, kemudian pandanglah dan renungkanlah. Berdoalah memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar engkau dapat memandang dirimu sendiri dan diri mereka. Aku dapat melihat keburukan makhluk dan kebaikan Khalik, karena aku telah mengenal dengan sebenarnya siapakah makhluk dan siapakah Khalik. Selamatkanlah kami dari kejahatan makhluk, ya Allah, dan berilah kami kebaikan-Mu di dunia maupun di akhirat. Aku menginginkan kebaikan itu untuk-Mu, bukan untukku. Jika aku mengambil sesuatu dari-Mu, sesungguhnya hal itu untuk keperluan-Mu juga. Ketahuilah bahwa aku tidak memerlukan sesuatu yang aku ambil dari-Mu. Aku memiliki mata pencarian, kemudian aku bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang engkau bawa kepadaku itu, aku tidak melihatnya, sebagaimana orang munafik yang ria dan pura-pura bertawakal kepada Tuhannya. Jadilah engkau orang-orang yang berakal.
janganlah engkau sombong kepadaku. Ketahuilah bahwa aku hendak menggosok hati manusia, yakni penduduk bumi ini. Karena memperoleh petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku tahu siapakah orang yang baik dan orang yang buruk di antara kalian. Ikutilah aku jika engkau ingin sukses. Aku akan melakukan sesuatu, yakni membersihkan nafsu, watak, keinginan, setan, dan musuh-musuhmu. Aku juga akan membersihkan kawan-kawan burukmu. Hendaknya engkau meminta pertolongan kepada Tuhanmu untuk menghadapi musuh-musuhmu itu. Adapun yang mendapat pertolongan adalah orang-orang yang sabar ketika menghadapi mereka. Dan orang yang diserahkan kepada mereka adalah orang yang terhina. Meskipun ujian itu banyak, tapi menurunkannya hanya satu. Meskipun penyakit itu banyak, tetapi tabiblah hanya satu. Serahkanlah dirimu kepada dokter, wahai orang-orang yang hatinya sakit. Mengenai apa yang dilakukan terhadapmu, janganlah engkau berprasangka buruk terhadapnya. Sudah barang tentu dia lebih tahu mengenai dirimu daripada engkau sendiri. Oleh karena itu, diamlah engkau di hadapannya. Janganlah engkau membantah, agar engkau melihat kebaikan dunia dan akhirat. Keadaan para wali itu selalu diam, mereka tidak bergerak, dan mereka merasa takjub. Setelah lama dalam keadaan seperti itu, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mereka dapat berbicara seperti membuat bicara benda mati. Mereka tidak berbicara pada hari kiamat, kecuali pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat mereka berbicara. Mereka tidak mau menengadahkan tangan dan tidak mau mengambil kecuali jika diberi. Sesungguhnya hati mereka telah bertemu dengan hati para malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Mereka adalah orang-orang yang telah bertemu dengan para malaikat. Bahkan kedudukan dan kemarifatan mereka telah mengungguli para malaikat. Pembantu dan pengikut mereka adalah para malaikat. Semua itu terjadi karena perintah telah mengisi hati mereka. Hati mereka dalam keadaan terjaga dari segala ujian yang menimpa badan mereka. Hendaknya engkau membuktikan keislamanmu jika engkau ingin mencapai kedudukan seperti mereka. Kemudian tinggalkanlah dosa lahir maupun dosa batin. Setelah itu tumbuhkanlah sikap wara. Kemudian hendaknya engkau zuhud terhadap dunia maupun akhirat. Bersyukurlah terhadap karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hendaknya engkau merasa kaya dengan karunia-Nya itu. Selanjutnya hendaknya engkau zuhud terhadap karunia tersebut dan merasa kaya berada di dekatnya. Jika demikian, engkau akan menerima limpahan karunia-Nya. Pintu-pintu bagiannya akan dibukakan dengan kelembutan dan kasih sayangnya untukmu. Karena dia telah mengetahui ketakwaan mereka, maka dunia akan ditahan untuk beberapa orang aulia dan siddiqin saja. Mereka adalah orang-orang yang tidak sibuk dengan sesuatu sehingga melupakan dia. Dunia dia tahan untuk mereka, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin agar mereka memiliki waktu luang untuk mencarinya dan datang kepadanya. Karena jika diberi dunia, mereka tentu akan sibuk dan asik dengan dunia sehingga kurang beribadah kepadanya. Hal seperti ini sangat banyak terjadi pada manusia, meskipun termasuk orang yang dilayani oleh dunia. Tetapi Nabi SAW tidak lengah dan tidak sibuk dengannya. Beliau tidak berpaling kepada bagian-bagian tersebut, tetapi berpaling darinya dan menyikapinya dengan zuhud. Bahkan menolaknya seraya berdoa, "Ya Tuhanku, hidupkanlah aku sebagai orang miskin, matikan aku sebagai orang miskin, dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang miskin." Zuhud itu merupakan karunia yang baik, karena jika tidak, tak seorang pun yang sanggup berzuhud terhadap bagian-bagian yang diberikan kepadanya. Orang mukmin adalah orang yang tidak rakus dan tidak tergesa-gesa. Hati orang mukmin itu zuhud terhadap sesuatu, bahkan nuraninya berpaling darinya karena menyibukkan diri dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah orang yang memahami
bahwa bagiannya tidak mungkin akan terlepas. Sebab itu ia tidak akan pernah mencarinya. Bagian-bagiannya itu ia tinggalkan, tetapi justru datang sendiri kepadanya. Engkau memerlukan iman untuk perjalananmu menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai gulam, engkau juga memerlukan keyakinan yang akan meneguhkanmu. Engkau memerlukan bekal pada awal perjalananmu, dan engkau memerlukan iman pada akhir perjalananmu. Perjalanan ini bukan hanya perjalanan ke Mekah. Padahal orang mengatakan bahwa perjalanan ke Mekah memerlukan iman dan perbekalan. Tetapi perjalanan yang aku maksudkan itu memerlukan perbekalan dan iman, baik pada awal dan pada akhir perjalanan. Ketika Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu mula-mula mencari ilmu, ia mengantongi uang 500 dinar untuk keperluannya selama belajar. Ia berkata bahwa tanpa uang tersebut dirinya akan merepotkan orang lain. Namun demikian, setelah ia berhasil mendapatkan ilmu dan ia telah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia pun mendermakan seluruh hartanya kepada orang-orang miskin, dan hartanya itu habis dalam 1 hari. Dan ia berkata, andai kata langit berubah menjadi besi dan langit pun tidak menurunkan hujan, dan bumi berubah menjadi batu dan tidak menumbuhkan tanaman, kemudian aku kebingungan dalam mencari rezekiku, berarti ketika itu aku telah menjadi kafir. Jika imanmu belum kuat, engkau mesti bekerja dan menempuh asbab. Kemudian engkau dapat berpisah dari asbab kepada al-musabbib, atau yang menjalankan sebab. Pada awalnya para nabi alaihissalam adalah orang-orang yang bekerja, bahkan mengharuskan diri mereka bekerja mencari asbab pada permulaan usahanya. Tetapi pada akhirnya mereka menjadi orang-orang yang bertawakal. Di awal dan di akhir, secara syariat dan hakikat, mereka mengumpulkan antara usaha dan tawakal. Janganlah engkau meninggalkan bekerja dan bersandar pada apa yang ada di tangan orang lain, dan berharap pada mereka, wahai orang-orang yang terhalang, agar engkau tidak mengkufuri nikmat takdir, dan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak murka dan menjauhimu. Orang yang berharap kepada manusia karena meninggalkan bekerja akan memperoleh azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam kehilangan kerajaannya, beliau disiksa dengan 5 hal. Salah satu di antara 5 hal tersebut adalah beliau memakan dari pemberian manusia. Pada saat masih memiliki kerajaan, beliau bekerja dan makan dari hasil pekerjaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah memberikan kesulitan kepada beliau, yakni beliau dikeluarkan dari kerajaannya, dan jalan rezekinya pun dipersempit sehingga beliau makan dari pemberian orang. Selama 40 hari beliau mengalami penderitaan itu karena peribadatan seorang wanita di dalam rumahnya. Adapun tentang keadaan para wali, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah terputus dari kesusahannya. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah meletakkan bawaannya, dan mereka adalah orang-orang yang tidak pernah sejuk air matanya. Mereka senantiasa menerima ujian hingga berjumpa dengan Tuhannya. Ada 2 macam perjumpaan mereka, yakni di dunia perjumpaan dengan hati dan nurani, dan di akhirat adalah perjumpaan langsung, sehingga mereka memperoleh kebahagiaan. Mereka senantiasa ditimpa bencana dan ujian sebelum itu. Ali radhiyallahu anhu berkata setelah menerangkan perihal nafsu, nafsu hendaknya dicegah dari syahwat dan kelezatan. Berilah untuknya makanan yang suci, tidak najis, yakni yang halal, bukan yang haram. Ia berkata lagi, berilah untuknya sarapan dari yang halal, agar ia tidak sombong dan beradab buruk. Kenalkanlah kami denganmu ya Allah, agar kami dapat mengenalmu. Amin. Demikianlah nasihat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang ke-28. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.